Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit ikut menangisi nasib Aisyah. Pada usia 15 tahun, ia berdiri di depan pintu rumah keluarganya di kawasan Menteng, tas ransel basah kuyup di punggungnya, sementara ayahnya, seorang pengusaha sukses yang taat beragama, memandangnya dengan mata penuh kemarahan. "Kau bukan anakku lagi," teriaknya, melemparkan surat-surat yang ia temukan di kamar Aisyah, surat cinta untuk sahabat perempuannya, Rina. Pintu rumah itu ditutup dengan keras, meninggalkan Aisyah sendirian di trotoar, air hujan bercampur air mata. Aisyah tidak punya pilihan selain pergi. Ia berjalan kaki menuju stasiun terdekat, tubuhnya menggigil karena dingin dan ketakutan. Di benaknya, kenangan masa kecil berputar, ibunya yang lembut, adik laki-lakinya yang polos, dan ayah yang selalu menuntut kesempurnaan. Bagaimana bisa cinta yang ia rasakan terhadap perempuan dianggap sebagai dosa besar? Di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, orientasi seksual seperti miliknya seringkali disembunyikan atau dihukum. Aisyah tahu itu, tapi ia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Malam itu, ia naik kereta terakhir menuju Bandung, kota di mana bibinya tinggal, berharap menemukan tempat berlindung sementara. Di Bandung, bibinya, Tante Lina, menyambutnya dengan pelukan hangat tapi penuh pertanyaan. "Apa yang terjadi, Nak?" tanya Tante Lina, seorang janda yang hidup sederhana sebagai guru sekolah. Aisyah menceritakan semuanya, tentang Rina, tentang surat-surat itu, dan bagaimana ayahnya mengusirnya. Tante Lina menghela napas panjang. "Keluargamu konservatif sekali. Tapi kau harus bertahan. Belajar dulu, buktikan bahwa kau bisa mandiri." Aisyah mengangguk, meski hatinya hancur. Ia mendatar di sekolah malam, bekerja paruh waktu di sebuah kai kecil, dan perlahan membangun kehidupan baru. Tapi setiap malam, ia bermimpi tentang rumahnya di Jakarta, tentang ibunya yang mungkin diam-diam menangis, dan tentang Rina yang ia tinggalkan tanpa pamit. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Aisyah lulus SMA dengan nilai bagus, kemudian kuliah di Universitas Indonesia Cabang Bandung, jurusan psikologi. Ia memilih bidang itu karena ingin memahami dirinya sendiri, memahami mengapa masyarakat begitu membenci apa yang ia rasakan. Di kampus, ia bertemu dengan komunitas kecil, di mana ia belajar bahwa ia tidak sendirian. Tapi ia tetap hati-hati, di Indonesia, undang-undang anti-LGBT semakin ketat, dan diskriminasi ada di mana-mana. Aisyah mulai menulis jurnal, mencurahkan semua konflik batinnya, rasa bersalah karena mengecewakan keluarga, kemarahan terhadap ayahnya, dan kerinduan akan penerimaan. Suatu hari, 10 tahun setelah pengusiran itu, Aisyah menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang adalah ibunya, Bu Siti. "Aisyah, ini ibu. Adikmu sakit parah. Kembalilah." Nada suara Bu Siti penuh keputusasaan, membuat Aisyah terdiam sejenak. Adiknya, Rea, yang saat itu berusia 20 tahun, menderita leukemia. Aisyah merasa dunia berputar. Ia telah memutuskan untuk tidak pernah kembali, tapi sekarang. Ini adalah ujian pertama bagi hatinya yang sudah mulai sembuh. Setelah berpikir semalaman, Aisyah memutuskan untuk pulang. Bukan untuk ayahnya, tapi untuk Rea dan ibunya. Ia naik kereta ke Jakarta, hati berdegup kencang. Apa yang akan terjadi? Akankah ayahnya menerimanya kembali, atau ini hanya jebakan baru? Sesampainya di rumah lama, Aisyah disambut oleh Bu Siti yang langsung memeluknya erat. "Makan ibu, Nak. Ibu tak pernah setuju dengan ayahmu." Kata-kata itu membuat Aisyah menangis. Rea terbaring lemah di kamarnya, tersenyum melihat kakaknya. "Kak, aku kangen." Tapi ayahnya, Pak Hadi, hanya memandang dari kejauhan, ekspresinya dingin. "Kau boleh tinggal selama Rea sakit. Setelah itu, pergi lagi."
Kata-kata itu seperti pisau, tapi Aisyah mengangguk. Ia tahu ini bukan akhir. Di dalam hatinya, ia mulai merencanakan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini dikubur, bahwa ayahnya sendiri memiliki rahasia keluarga yang lebih gelap. Aisyah mulai membantu di rumah sakit, mendampingi Rea melalui kemoterapi. Di sana ia bertemu lagi dengan Rina, yang kini menjadi perawat. Rina, yang dulu adalah cinta pertamanya, kini sudah menikah dengan seorang pria, tapi matanya masih menyimpan rasa yang sama. Aisyah, kenapa kau pergi tanpa kabar? Tanya Rina saat mereka bertemu di koridor. Aisyah menceritakan semuanya, dan Rina mengaku bahwa ia juga merasakan hal yang sama, tapi tekanan keluarga memaksanya menikah. Pertemuan itu membangkitkan api lama, tapi Aisyah tahu ini bukan waktunya. Fokusnya adalah Rea dan keluarganya. Sementara itu, konflik batin Aisyah semakin dalam. Ia merasa bersalah karena meninggalkan keluarga, tapi juga marah karena mereka yang meninggalkannya terlebih dahulu. Di malam-malam sunyi, ia berdoa, mempertanyakan agamanya sendiri. Mengapa Tuhan menciptakannya seperti ini jika itu dosa? Pertanyaan itu menghantuinya, membuatnya semakin tegar. Ia mulai berbicara dengan Rea tentang identitasnya, dan adiknya itu menerima dengan tulus. Kak, aku nggak peduli. Kau tetap kakakku. Kata-kata Rea memberi Aisyah kekuatan. Tapi ayahnya mulai curiga. Ia menemukan catatan Aisyah tentang komunitas LGBT, dan konfrontasi pun terjadi. Kau masih begitu. Kau mau merusak keluarga ini lagi, bentak Pak Hadi. Aisyah balas menatapnya. Ayah yang merusaknya dulu. Debat itu memanas, mengungkap luka lama. Bu Siti mencoba menenangkan, tapi Aisyah tahu ini baru permulaan. Ia harus memilih, diam dan pergi, atau bertarung untuk kebenaran. Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan tekad baru. Ia tidak bisa lagi diam setelah sarapan, ia duduk bersama Bu Siti di dapur, sambil memandang taman belakang rumah yang dulu menjadi tempat bermainnya. Bu, ada yang harus Aisyah tahu tentang ayah, tanyanya hati-hati. Bu Siti terdiam, matanya berkaca-kaca. Akhirnya, ia mengaku Pak Hadi memiliki saudara kembar yang juga gay, tapi disembunyikan keluarga besar mereka. Pamanmu itu, dia diusir juga, dan akhirnya bunuh diri. Ayahmu takut hal yang sama terjadi padamu. Pengakuan itu seperti bom bagi Aisyah. Jadi, ayahnya bukan sekadar konserati, ia trauma. Aisyah merasa campur aduk, empati bercampur kemarahan. Mengapa ayahnya tidak pernah cerita? Mengapa ia memilih menyakiti daripada melindungi? Ia memutuskan untuk konfrontasi lagi, tapi kali ini dengan bukti. Ia menghubungi kerabat jauh, mencari informasi tentang paman itu. Dari seorang sepupu, ia dapat cerita lengkap, Paman Andi, saudara kembar Pak Hadi, jatuh cinta dengan pria dan diusir keluarga pada era 1880-an. Ia hidup sendirian di Surabaya, hingga akhirnya depresi dan meninggal. Pak Hadi menyembunyikannya karena malu, dan itu menjadi beban seumur hidupnya. Sementara itu, kondisi Rea memburuk. Dokter bilang ia butuh donor sumsum tulang, dan Aisyah adalah match sempurna. Tapi ayahnya ragu. Kau bukan keluarga lagi, katanya dingin. Aisyah marah besar. Ayah, Rea butuh aku. Lupakan ego ayah sebentar. Debat itu memuncak di ruang tunggu rumah sakit, di mana Rina menyaksikan dari jauh. Rina mendekat, membela Aisyah. Pak, Aisyah orang baik. Biarkan dia bantu. Tapi Pak Hadi malah menuduh Rina sebagai pengaruh buruk dulu. Rina tersinggung, tapi diam. Aisyah memilih untuk donor meski tanpa restu ayah. Prosedur itu menyakitkan, tapi ia tahan demi Rea. Saat recovery, ia berpikir tentang hidupnya, 10 tahun mandiri, tapi selalu ada lubang di hati.
Ia mulai bertemu Rina lebih sering, di kai kecil dekat rumah sakit. Rina cerita tentang pernikahannya yang tidak bahagia. Suamiku baik, tapi aku nggak bisa bohongi diri lagi. Aisyah merasa getar hati lama, tapi ia ingatkan diri, ini bukan waktunya untuk romansa. Fokus pada keluarga. Tapi masyarakat mulai ikut campur. Tetangga bergosip tentang kembalinya Aisyah, yang seaneh itu. Ada yang bilang ke Pak Hadi, hati-hati, Pak. Anak seperti itu bisa bawa sial. Tekanan sosial itu membuat Pak Hadi semakin tegang. Ia mulai minum lebih sering, dan suatu malam, ia mabuk dan cerita pada Bu Siti tentang Paman Andi. Bu Siti menceritakannya pada Aisyah, memberi amunisi baru. Aisyah memutuskan untuk bicara empat mata dengan ayah. Di ruang kerja Pak Hadi, penuh buku agama dan oto keluarga, Aisyah bilang, "Ayah, aku tahu tentang Paman Andi." Pak Hadi terkejut, wajahnya memucat. "Siapa yang cerita?" Aisyah jelaskan, dan ayahnya mulai menangis. "Aku takut kau seperti dia. Aku ingin lindungi kau dari dunia ini." Tapi Aisyah balas, "Ayah malah menyakiti aku. Kau kubur kebenaran, dan sekarang Rea menderita karena keluarga kita retak." Konfrontasi itu membuka luka, tapi juga pintu rekonsiliasi kecil. Namun, Rina datang dengan berita buruk, suaminya curiga tentang pertemuannya dengan Aisyah, dan mengancam cerai. Rina harus memilih tetap dalam pernikahan aman atau ikuti hati. Aisyah sarankan, pikirkan baik-baik. Jangan seperti aku dulu. Tapi di dalam, Aisyah takut kehilangan Rina lagi. Konflik ini menambah tekanan pada Aisyah, yang mulai ragu apakah kembalinya benar. Rea mulai pulih setelah donor, dan ia mendorong Aisyah untuk tetap. "Kak, jangan pergi lagi." Aisyah janji, tapi ia tahu masyarakat Indonesia tidak mudah berubah. Ada demo anti-LGBT di Jakarta, dan berita itu membuatnya cemas. Ia bergabung dengan grup support online, tapi tetap hati-hati. Suatu hari, seorang teman dari komunitas bilang, "Kau harus cerita kisahmu, Aisyah. Bisa ubah pandangan orang." Aisyah mulai menulis artikel anonim tentang pengalamannya, diposting di blog. Respons campur, ada dukungan, ada hujatan. Tapi itu memberinya kekuatan. Pak Hadi menemukan artikel itu dan marah lagi. "Kau mau malukan keluarga?" Aisyah jawab, "Tidak, ayah. Aku mau bebaskan kita dari rahasia." Debat itu berakhir dengan Pak Hadi pergi keluar rumah, meninggalkan Aisyah bertanya-tanya apakah ia telah salah langkah. Keesokan harinya, Pak Hadi kembali dengan wajah lelah. Ia duduk bersama Aisyah di teras, untuk pertama kalinya bicara tenang. "Aku salah, Nak. Aku takut kehilanganmu seperti Paman Andi." Aisyah terkejut, ini permintaan maaf tak langsung. Tapi ia tahu perubahan butuh waktu. Rea yang semakin kuat, ikut campur, "Ayah, kita keluarga. Terima Kak Aisyah apa adanya." Kata-kata Rea membuat Pak Hadi berpikir. Tapi masalah baru muncul. Rina memutuskan cerai suaminya, dan berita itu menyebar di lingkungan rumah sakit. Orang-orang bergosip, menuduh Aisyah sebagai penyebab. Suami Rina, seorang dokter, konfrontasi Aisyah di KAI. "Kau rusak hidup istriku," teriaknya. Aisyah tetap tenang, "Rina memilih sendiri. Kau tak bisa paksa cinta." Konfrontasi itu hampir berujung pukulan, tapi Rina datang dan hentikan. "Ini salahku, bukan Aisyah." Rina pilih pergi dengan Aisyah, tapi itu berarti ia kehilangan pekerjaan. Aisyah merasa bersalah. "Aku tak mau kau korban karena aku." Tapi Rina tegas, "Ini pilihan aku. Aku lelah bohong." Mereka mulai tinggal bersama di apartemen kecil Aisyah di Jakarta, tapi tekanan sosial meningkat. Keluarga Rina marah, menelepon dan ancam.
Kau bawa malu keluarga, kata ayah Rina. Rina menangis, tapi Aisyah dukung. Ini ujian bagi hubungan mereka, yang dulu hanya mimpi remaja. Sementara itu, Pak Hadi mulai berubah. Ia baca buku tentang psikologi LGBT. Diam-diam, suatu hari, ia ajak Aisyah ke makam Paman Andi di Surabaya. Perjalanan itu penuh diam, tapi di makam, Pak Hadi cerita semuanya, bagaimana ia gagal lindungi saudaranya, dan bagaimana itu menghantuinya. Aku tak mau ulangi kesalahan. Aisyah peluk ayahnya, air mata jatuh. Ini momen rekonsiliasi, tapi rapuh. Bu Siti senang melihat perubahan itu, tapi masyarakat tidak. Ada petisi dari tetangga untuk usir Aisyah lagi karena pengaruh buruk. Pak Hadi hadapi mereka untuk pertama kalinya bela anaknya. Ini urusan keluarga kami. Tapi itu buat bisnisnya terganggu, klien mundur karena rumor. Pak Hadi harus bayar harga, kehilangan kontrak besar. Aisyah merasa ini salahnya. Konflik batin kembali, apakah kebenaran layak harga ini? Ia hampir menyerah, bilang pada Rina, mungkin kita pisah dulu. Tapi Rina tolak. Kita lawan bersama. Mereka ikut seminar di Jakarta, bertemu aktivis. Di sana, Aisyah bicara kisahnya, dapat aplaus. Tapi pulangnya, mobil mereka dilempar batu oleh demonstran anti-LGBT. Aisyah terluka ringan, tapi itu bangunkan kemarahannya. Rea, yang sudah sembuh, dukung kakaknya. Ia buat ideo di media sosial tentang penerimaannya, tapi itu buat ia dibully di sekolah. Kenapa kak harus begini, tanya teman-temannya. Rea jawab, karena itu dia, dan aku sayang dia. Tapi bullying itu buat Rea depresi, dan Aisyah harus pilih, lanjut perjuangan atau mundur demi adik. Konflik memuncak saat ayah Rina laporkan mereka ke polisi atas penghinaan moral. Meski undang-undang Indonesia tidak langsung larang LGBT, tapi bisa dipakai untuk intimidasi. Aisyah dan Rina harus sembunyi sementara, tinggal di rumah teman. Ini saat gelap, di mana Aisyah pertanyakan semuanya, apakah cinta ini layak penderitaan. Dalam persembunyian, Aisyah dan Rina semakin dekat, tapi tekanan buat mereka debat. Kau mau kita lari selamanya, tanya Aisyah. Rina jawab, lebih baik daripada bohong. Tapi Aisyah tahu, ini bukan hidup. Ia hubungi pengacara dari komunitas LGBT, yang sarankan lawan di pengadilan. Ini kesempatan ubah pandangan. Aisyah setuju, meski takut. Pak Hadi datang ke tempat sembunyi, bawa berita, ia bicara dengan ayah Rina, coba damai. Tapi ayah Rina tolak. Anakku dirusak. Pak Hadi marah, tidak, mereka saling sayang. Ini perubahan besar bagi Pak Hadi, ia bayar harga dengan kehilangan teman lama. Bu Siti dukung, kita harus bersatu. Sidang pengadilan jadi sorotan media. Aisyah bersaksi, cerita pengusirannya, trauma keluarga, dan cinta sejatinya. Saya bukan monster. Saya manusia. Rina ikut, saya pilih kebahagiaan, meski sulit. Hakim tolak gugatan, bilang bukan kriminal. Kemenangan kecil, tapi buat mereka lega. Tapi media campur, ada dukungan, ada hujatan online. Pasca sidang, Aisyah kembali ke rumah. Rea sambut dengan peluk, kak hebat. Tapi Pak Hadi sakit jantung karena stres. Di rumah sakit, ia bilang pada Aisyah, makan ayah. Aku bangga padamu. Kata-kata itu obati luka Aisyah, tapi ia tahu harga yang dibayar tinggi, kesehatan ayah, pekerjaan Rina, dan reputasi keluarga. Rina dapat pekerjaan baru di klinik ramah LGBT, tapi mereka harus pindah ke Bali untuk mulai baru. Aisyah ragu, tinggalkan keluarga lagi. Tapi Rea bilang, pergi, kak. Kami dukung. Keputusan itu berat, penuh pengorbanan. Aisyah pilih pergi, tapi janji kunjung sering.
Di Bali kehidupan lebih bebas, tapi tantangan baru, diskriminasi di tempat kerja. Aisyah jadi konselor psikologi untuk bantu orang lain. Tapi ia kangen Jakarta. Suatu hari, berita datang, Pak Hadi pulih, dan ia gabung kampanye toleransi. Perubahan itu buat Aisyah bangga, tapi juga sedih karena jarak. Konflik terakhir, Rina dapat tawaran kerja di luar negeri. Ikut aku, tanya Rina. Aisyah harus pilih, ikut dan tinggalkan Indonesia, atau tetap dan berjuang di sini. Pilihan itu pecah hati, karena keduanya benar, tapi salah satu harus dikorbankan. Akhirnya, Aisyah pilih tetap di Indonesia. Aku harus ubah negara ini dari dalam, katanya pada Rina. Rina mengerti, meski sedih. Mereka pisah dengan janji, jika waktunya tepat, mereka bersatu lagi. Perpisahan itu menyakitkan, seperti luka lama terbuka. Aisyah kembali ke Jakarta, bantu keluarga dan komunitas. Pak Hadi sekarang aktif di Forum Orang Tua cerita kisahnya. Bu Siti bangga, Rea jadi aktivis muda. Aisyah lihat perubahan, masyarakat mulai diskusi, meski lambat. Tapi ia bayar harga, kesepian, ancaman online, dan keraguan diri. Suatu malam, Aisyah duduk di taman, memandang bintang. Ia ingat perjalanan, dari pengusiran, perjuangan, hingga penerimaan. Tapi pertanyaan tetap, apakah semua pengorbanan ini layak? Apakah kebenaran selalu menang atas tradisi? Apakah benar bahwa cinta sejati harus selalu dikorbankan demi masyarakat, atau justru masyarakat yang harus berubah demi cinta?